Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran praktikum. Setelah minggu kemarin tidak ada mata pelajaran praktikum karena penilaian tengah semester. Untuk pertemuan praktikum kali ini Ibu akan bahas tentang pemeriksaan TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, tensi. Yang kedua itu adalah pemeriksaan suhu, terus pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernafasan. Untuk persiapan alatnya ini ada alat tensinya, namanya sphygmomanometer. Ini manset untuk pemompanya. Ini ada stetoskop untuk mendengarkan detak jantungnya. Ini kita siapin kapas alkohol untuk membersihkan termometer, alat pengukur suhunya. Ada handspoon, ada nirbecken atau bengkok, ini untuk membuang sampah yang kita bekas pakai membersihkan alat pengukur suhu. Langsung kita ke pasien. Selamat pagi Pak Muiz. Ya, selamat pagi. Bapak senang dipanggil Pak Muiz saja tuh? Terserah. Oh, baik Pak Muiz, saya panggil Pak Muiz saja Ya. ya. Bapak, perkenalkan saya Suster Neni yang pagi ini saya yang akan merawat Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ya. Nanti kalau perlu ada apa-apa, boleh panggil saya di ruangan. Bapak gimana kabarnya hari ini? Semalam saya demam tinggi, Bu. Oh, demam ya? Ya. Oh, baik Bapak, nanti saya akan periksa Ya. apakah nanti suhunya tinggi atau tidak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital. Nanti pemeriksaannya meliputi saya akan periksa tekanan darah Bapak, Ya. nanti suhunya, sama pemeriksaan nadi, sama pernapasan Bapak. Tujuannya supaya kita mengetahui apakah ada kenaikan atau tidak di tanda-tanda vital tersebut. Ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bapak, saya ambilkan perlengkapannya dulu. Ya. Bapak, sesuai perjanjian tadi, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya akan periksa tekanan darahnya dulu ya Pak ya. Maaf ya, saya pijat tangannya. Nanti ambil manset sphygmomanometernya, kita letakkan si mansetnya 1 sampai 2 cm di atas fossa cubiti atau 1 atau 2 jari di atas nadi radialis. Bapak maaf, tangannya letakkan di bawah. Nanti letakkan stetoskop sejajar dengan nadi yang ini jari jempol. Kita letakkan stetoskopnya di sini. Sekalian pada saat kita memeriksa tekanan darah, supaya tidak menunggu terlalu lama, kita pasang pengukur suhu. Sebelum kita pasang di aksila atau ketiak pasien, kita bersihkan dahulu dengan kapas alkohol. Dan jangan lupa, Ibu ketinggalan terus dengan sarung tangan. Ketika melakukan tindakan, kita selalu memakai sarung tangan sebagai alat pelindung diri kita. Kita letakkan, Bapak maaf ya, saya Ya. meletakkan suhu ini, nanti kita pijit sampai ke angka 0. Tangan sini, nanti ketika ininya bunyi, kita selesai memeriksa tekanan darah. Untuk termometer ini memakai termometer digital. Nanti ada lagi termometer yang namanya termometer air raksa, itu seperti gelas kaca yang ada nanti suhu-suhunya. Ini jangan lupa
katup pemompanya ditutup. Kalau ke atas ini kan terbuka, nanti tidak bisa naik si jarum sphygmomanometernya. Kita tutup ke bawah katupnya, tutup. Nanti kita dengarkan pada saat kita pompa, nanti kita mendengar bunyi dug 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 dug, itu berarti bunyi detak jantung kita. Kita pompa, nanti terdengar duk 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 duk. Nanti duk yang pertama ini hilang di angka berapa, itu menunjukkan hasil sistolik atau batas atas. Yang kalau kan tekanan darah ada 120/80, nah 120 itu batas sistoliknya. Itu pertama kali hilang duk pertamanya itu di angka berapa. Contohnya ini hilang di angka 120, nanti kita pompa 20 mm Hg di atas sistolik. Kita pompa sampai 140. Tadi kan hilang di angka 120 nih detakan duk-duk-duknya. Kita pompa 20 mm Hg di atas angka sistolik. Kita buka katupnya, pelan-pelan buka. Nanti terdengar lagi duk pertama di angka berapa. Nah, ini terdengar lagi di angka 90. Berarti tekanan darahnya 120/80. Itu normal. Untuk nilai normal tekanan ini udah bunyi, nanti hasilnya berapa? Oh, Bapak ternyata memang demam. Suhunya 40 derajat Celcius. Untuk tekanan darah normalnya untuk dewasa itu 120/80 sampai 130/90. Terus untuk suhu itu normalnya 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Berarti tadi Pak Muiz kan 40 derajat Celcius, berarti memang suhunya tinggi, demam. Terus selanjutnya kita periksa nadi. Kalau nadi jangan lupa kalian memakai jam tangan yang ada detikannya untuk kita hitung. Kalau nadi itu kita hitung, kita raba nadinya, nadi brachialis. Ini sejajar dengan jempol. Kita letakkan 3 jari ini, kita raba denyutannya. Kalau sudah kita teraba denyutannya, kita hitung 1 menit penuh. Itu nanti berapa kali per menit? 1 menit penuh. Kalau enggak 30 detik, nanti dikali 2. Nanti hasilnya untuk nadi normal itu untuk dewasa 60-80 kali per menit. Kalau untuk anak-anak 80-100 kali per menit. Kalau untuk bayi 100-140 kali per menit. Berarti kalau di atas itu nadinya dia tinggi, jadi nadinya cepat. Biasanya kalau pasien ataupun orang-orang yang setelah aktivitas berat seperti olahraga, biasanya ketika selesai olahraga nanti kita cek nadinya, biasanya nadinya cepat. Jadi ketika memeriksa nadi ataupun pernapasan, kondisikan tidak setelah beraktivitas berat ataupun olahraga. Kalau kita lagi istirahat seperti ini, nadinya tinggi, berarti ada kelainan di jantungnya. Terus kita periksa yang terakhir pernafasannya. Kalau pernapasannya kita bisa lihat di bagian pergerakan dada ataupun di pergerakan perutnya. Nanti kita hitung pada saat pasien menghirup nafas terus membuang nafas, itu 1 dihitungnya. Hitung 1 menit penuh ataupun 30 detik kali 2. Tuh, untuk hasil pernapasan normalnya itu 16 sampai 24 kali per menit. Itu untuk tekanan, untuk pernapasan hasil normalnya. Bapak, gimana setelah saya periksa tanda-tanda itu? Sudah mengetahui. Baik Bapak, kalau Bapak sudah mengetahui, tadi kan suhunya tinggi,
nanti saya akan melakukan tindakan untuk menurunkan suhu tubuh Bapak. Nanti tindakannya kompres dingin, tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh Bapak. Nanti kalau masih demam, masih tinggi suhunya, nanti saya konsultasi sama dokter untuk pemberian obat penurun panas. Baik Bapak, saya permisi ke ruangan. Saya persiapkan alat untuk kompres Bapak. Untuk penjelasan pemeriksaan tanda-tanda kita, sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.